Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu harap kalian semua sehat-sehat. Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Mari kita lihat gambar apa yang terdapat pada layar. Ya, betul, gambar orang yang sedang mencangkul. Pada aktivitas mencangkul, orang membutuhkan gerak tangan dan juga gerak kaki untuk berpindah tempat. Untuk menggerakkan kaki dan tangan diperlukan peran penting dari otot dan tulang. Karena otot dan tulang merupakan alat gerak yang dimiliki oleh manusia. Masih ingatkah? Otot merupakan alat gerak apa? Ya, otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis tulang yang ada pada kerangka manusia. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari macam-macam otot yang ada pada manusia. Mari kita lihat pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan tubuh kita bisa bergerak. Apa saja fungsi otot pada manusia? Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Kemudian yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Pada gambar ini, sebelah kanan merupakan gambar yang memperlihatkan tulang manusia. Sedangkan sebelah kiri merupakan gambar yang melihatkan otot-otot yang pada manusia. Mari kita lihat apa saja macam-macam otot yang ada pada manusia. Macam-macam otot yang ada pada manusia ada 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa itu otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Kita lanjutkan pembelajaran kita. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kemudian kita akan lanjut ke pengertian otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan sebagai otot rangka. Kenapa dinamakan sebagai otot rangka? Karena otot tersebut menempel pada rangka. Sedangkan dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Selanjutnya kita akan membahas otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Kemudian mari kita lihat apa saja perbedaan yang ada pada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dapat kita lihat pada tabel berikut dan juga gambar dari setiap ototnya. Untuk bentuknya, otot polos memiliki bentuk gelondong.
dan ujung-ujungnya memiliki runcing, serta jumlah selnya hanya 1 dan di tengah. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut bahwa memang bentuknya memiliki ujung yang runcing dan hanya ada 1 titik inti sel yang berada di tengah sel. Sedangkan untuk otot lurik memiliki bentuk yang memanjang dan silindris, memiliki inti sel yang banyak dan berada di tepi sel. Seperti pada gambarnya, bentuknya memanjang dan silindris, serta inti-inti selnya ada di tepi-tepi. Sedangkan untuk otot jantung, bentuknya bercabang, silindris, dan memanjang, dan hanya memiliki 1 inti sel yang ada di tengah. Kerja otot polos itu secara tidak sadar, sehingga tidak dipengaruhi oleh otak. Sedangkan untuk otot lurik, kerjanya secara sadar, karena dipengaruhi oleh otak. Sedangkan untuk otot jantung, kerjanya secara tidak sadar juga. Reaksi terhadap gerakan. Untuk otot polos sangat lambat dan gerakannya cepat lelah. Untuk otot lurik cepat dan gerakannya cepat lelah juga. Sedangkan untuk otot jantung, reaksi terhadap gerakan lambat dan gerakannya tidak cepat lelah karena bekerja secara terus-menerus. Untuk letaknya, otot polos berada pada sistem organ, contohnya organ pencernaan. Kemudian untuk otot lurik, letaknya melekat pada rangka, contohnya pada tangan, kaki. Sedangkan untuk otot jantung, letaknya di jantung. Kemudian apa saja peran otot manusia? Peran otot manusia yang pertama yaitu berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerakan yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Sedangkan untuk peran yang kedua yaitu otot memiliki peran dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Apa yang dimaksud dengan gerakan yang tidak disengaja? Yaitu gerakan yang terjadi secara otomatis. Contohnya yaitu gerakan yang tidak disengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Untuk yang nomor 3, peran selanjutnya adalah menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan atau peningkatan suhu tubuh. Contohnya, respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja, di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Itulah tadi peran-peran dari otot manusia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi SBDP, yaitu tentang bagaimana kita dapat menghasilkan gambar cover yang baik, yaitu dengan cara harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ada pun 2 macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Bisa dilihat pada contoh, bahwa pada contoh hanya terlihat background atau latar yang warna putih, kemudian ada beberapa tulisan seperti judul dan pengarangnya.
Nah, ini contoh cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Kemudian yang kedua yaitu desain menu warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Bisa dilihat pada contoh ini bahwa backgroundnya berwarna biru. Kemudian ada beberapa gambar-gambar seperti gambar buku, orang, gedung, ada juga judulnya dan nama pengarangnya. Itulah tadi jenis-jenis desain pada sampul atau cover buku. Demikian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.